Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PBL EM 221 Jam Dinding Digital 6 Waktu ingin mempresentasikan tentang PBL kami. Perkenalkan nama saya Mutiara dan teman saya. Nama saya Rafsanjani Hanifal Hakim. Nama saya Fitrio Meroadenan. Yang pertama, apa itu jam dinding digital? Jam dinding digital adalah tipe lain dari jam yang menampilkan waktu dalam digital. Jam digital ini dijalankan secara elektronik. Rangkaian jam digital ini menggunakan komponen dan program yang disusun sedemikian rupa sehingga proses kerjanya seperti jam yang ada di pasaran. Selanjutnya, eh, komponen alat dan bahan yang kami gunakan. Komponennya terdapat IC Max 7219, kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, resistor, 7 segment, RTC, Arduino, dan Arduino. Alatnya terdapat soldering dan bahan pendukung lainnya terdapat pin header, soket IC, kabel jumper male to female, dan timah. Selanjutnya, ini merupakan skematik yang kami gunakan. Nah, dalam skematik ini terdapat kapasitor, ada resistor, ada Arduino-nya juga, dan ada 7 segmentnya. Ini merupakan layout PCB-nya. Selanjutnya, masuk ke proses manufacturing PCB. Nah, proses yang pertama kami lakukan adalah proses drilling. Proses drilling ini merupakan proses melubangi pada pad PCB. Selanjutnya, brushing. Brushing merupakan proses membersihkan sisa kotoran yang terdapat di dalam pad PCB. Selanjutnya, black hole cleaner. Black hole cleaner merupakan proses di mana PCB dimasukkan ke dalam cairan black hole untuk membersihkan lubang pada pad. Selanjutnya, black hole SP. Black hole SP merupakan proses di mana PCB dilapisi larutan black hole SP, di mana larutan tersebut berfungsi sebagai katalisator. Selanjutnya, oven. Oven merupakan proses untuk mengeringkan cairan black hole SP tadi yang telah kita lakukan kepada PCB. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Hanif. Selanjutnya kita akan masuk proses microetch. Proses microetch merupakan proses untuk membersihkan cairan black hole SP. Next. Selanjutnya adalah proses acid dip. Proses ini merupakan untuk membersihkan untuk ke tahap cover plating. Pada proses ini menggunakan larutan di air water. Next. Selanjutnya proses copper plating. Copper plating merupakan proses melapisi tembaga pada lubang PCB menggunakan cairan elektrolit yang dialiri arus 18 sampai 20 ampere dan tegangan 1 sampai 2 volt. Next. Selanjutnya dry film laminating. Dry film laminating merupakan proses melapisi PCB dengan dry film photoresist. Next. Selanjutnya merupakan proses UV expose. UV expose merupakan proses pencahayaan pada bahan fotoresis untuk menghasilkan pola pada permukaan substrat. Next. Selanjutnya proses develop. Develop merupakan proses yang berfungsi melepaskan fotoresis yang tidak terkena sinar UV. Larutan yang dipakai di dalam develop ini adalah NaOH. Next. Selanjutnya proses etching. Proses etching merupakan proses untuk melepaskan tembaga yang tidak terkena dry film. Larutan yang digunakan dalam proses ini ialah ferrichloride. Selanjutnya proses stripper.
Stripper merupakan proses melepaskan dry film menggunakan larutan resist stripper. Next. Selanjutnya, proses solder masking. Berfungsi sebagai pelindung jalur PCB agar saat melakukan soldering, timah solder rapi dan fokus pada satu titik saja. Next. Selanjutnya kita masuk ke proses oven. Oven kali ini merupakan proses untuk mengeringkan solder masking. Proses ini dilakukan selama 20 menit dalam suhu 75-80 derajat Celcius. Next. Selanjutnya proses UV exposure. UV exposure merupakan proses pencahayaan pada bahan fotoresist untuk menghasilkan pola pada permukaan substrat. Pada proses ini dilakukan selama 35 detik, tetapi berbeda pada UV exposure sebelumnya, di mana UV exposure ini fotoresist yang digunakan berbentuk pad. Next. Selanjutnya masuk proses develop. Develop pada ini fokus untuk membersihkan fotoresist pada bagian pad saja. Next. Selanjutnya proses marking. Marking merupakan proses menyablon tata letak komponen menggunakan tinta putih. Proses ini memudahkan kita untuk mengetahui letak komponen yang ingin disolder. Next. Selanjutnya ke proses templating. Templating merupakan proses lapisan timah putih di atas permukaan logam lain. Semisal tembaga untuk busbar, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi dan menghindarkan logam dari proses pengkaratan. Proses ini dilakukan selama 5 menit. Next. Selanjutnya continuity and discontinuity inspection merupakan proses pengecekan jalur PCB apakah jalur ada yang terputus atau tidak. Next. Selanjutnya proses yang terakhir, proses milling merupakan proses pemotongan untuk presisikan dan meluruskan PCB sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Next. Dan ini adalah tampilan akhir PCB yang sudah disolder, tampak depan dan tampak belakang. Next. Dan ini tampilan box akhir jam dinding digital, tampak depan dan tampak belakang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik